Keina, panggil Ezra dengan suara beratnya, ia sedikit terkejut kala melihat Keina yang memakai kemejanya. Wanita itu terlihat sangat menggemaskan di mata Ezra. Apa yang kau inginkan tadi? Tanya Ezra, ia berjalan mendekati Keina yang menunduk tepat di hadapan Ezra dengan tangan yang meremas ujung kemeja Ezra yang kebesaran. Ezra menahan tawanya, sekarang ia tahu alasan mamanya membawa pakaian kotornya. Aku kira mama mau membuka laundry, ternyata, Ezra tertawa, ia benar-benar tidak menyangka dengan tingkah Keina kali ini. Diam, jangan menertawakanku, ucap Keina dengan wajah kesal, seketika Ezra menghentikan tawanya. Mengapa kau datang? Mau menyiksaku lagi? Tanya Keina. Ezra menunjukkan berbagai makanan yang ia pegang di tangannya. Perut Keina semakin lapar mencium aroma makanan yang dibawa Ezra, tapi ia harus tetap dalam mode marah, ia tidak mau menerima makanan yang dibawa oleh pria itu. Aku tidak mau, aku hanya ingin ceker pedas, mangga muda dan martabak coklat, ucap Keina. Ezra tersenyum tipis. Kebetulan aku membawa martabak coklat dan mangga muda, kalau ceker pedas kau tidak boleh makan itu, ucapnya. Ezra meletakkan makanan itu di meja. Aku mau ceker pedas. Tidak boleh. Aku mau itu. Jika tidak ada ceker pedas, aku tidak akan makan. Ucap Keina dengan tegas. Ezra tersenyum tipis. Ini pertama kalinya ia melihat Keina dalam mode seperti ini. Biasanya gadis itu akan menurut dan tidak banyak menuntut. Kehamilan ini benar-benar membuat sikap Keina berubah drastis. Baiklah, akan aku belikan untukmu, makanlah makanan yang aku bawa selagi aku mencari ceker pedasnya, ucap Ezra dengan lembut. Keina hanya diam memalingkan wajahnya ke arah lain, ia tidak ingin melihat Ezra sama sekali. Ezra menatap Keina dengan senyum kecilnya, lalu berlalu pergi. Ceker pedasnya jangan terlalu pedas ya, teriak Keina, seketika Ezra menghentikan langkahnya. Tapi tetap ceker pedas kan? Tanya Ezra memastikan, ia tidak mengerti dengan apa yang dimaksud istri mungilnya. Iya, tapi jangan terlalu pedas, dan aku mau cekernya hanya 7 buah jangan lebih, jelasnya. Ezra terbengong. Kalau lebih, Ezra ingin sedikit menjahili Keina. Maka aku akan membunuhmu, sahut Keina cepat, lalu ia berlalu pergi memasuki kamarnya. Ezra seketika terdiam, ia tidak menyangka Keina berani mengatakan hal seperti itu kepadanya. Baiklah Tuan Putri, ucap Ezra dengan sedikit keras agar Keina bisa mendengarnya. Apa semua ibu hamil di dunia ini seperti Keina? Atau hanya Keinaku saja? Tanya Ezra pada dirinya sendiri. Entahlah Ezra, autor pun tidak tahu. Keina menunggu Ezra sambil memakan martabak coklat, ia selalu saja memandang ke arah pintu berharap pria impoten itu segera datang dengan membawa makanan yang sangat ia inginkan. Sayang, kau benar-benar membuat mamamu ini menjadi rakus, ucap Keina sambil mengelus perutnya yang masih rata. Keina sangat nyaman dengan kemeja yang ia pakai bahkan mualnya tidak datang sama sekali. Tidak berapa lama Ezra datang dengan membawa kantong plastik, ia langsung memberikannya kepada Keina yang sudah menatap ceker itu dengan wajah kelaparan. Ini yang kau minta Tuan Putri, ucap Ezra. Keina langsung membuka bungkusnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, loh kemana satu lagi? Tanyanya, seketika Ezra langsung ikut menghitung jumlah ceker itu. Kau minta 6 kan? Tanya Ezra. Keina menggelengkan kepalanya cepat. Aku minta 7, bukan 6. Astaga aku lupa, sudahlah hanya kurang 1 ki, tidak akan mengubah rasa, ucap Ezra. Keina menatapnya kesal. Kau selalu saja menyepelekan segala hal tentangku, kau benar-benar tidak menyayangiku sama sekali, ucap Keina. Maafkan aku, tadi aku. Sudah, aku tidak mau dengar alasan apapun. Ucap Keina memotong pembicaraan Ezra, ia benar-benar kesal kepada Ezra. Aku belikan lagi ya. Tidak, kau pergi saja dengan calis sana. Aku benci padamu, ucap Keina dengan ketus. Ezra menatap Keina intens. Aku sudah menceraikan Calista, karena aku. Pergi, teriak Keina dengan kencang. Ezra sampai tersentak kaget. Keina tahan emosimu sedikit nak, kasihan bayi yang ada di dalam perutmu jika kau terus bersikap begitu, ucap Renata. Ezra langsung bangkit dan menyalami tangan Renata, sementara Renata bingung harus bersikap bagaimana dengan menantunya ini. Tuan Pradipta, maafkan Keina, kehamilannya membuat sikapnya menjadi labil seperti ini, ucap Renata.
Jangan panggil aku Tuan Bu, panggil saja aku Ezra, bagaimanapun aku adalah menantumu, jelas Ezra. Renata mengangguk saja. Keina menatap ceker pedas itu dengan kesal, moodnya seketika hilang kala melihat ceker itu. Ada masalah apa Ki? Tanya Renata. Keina menatap sang ibu lalu Ezra yang berdiri di hadapannya. Karena kakinya kurang satu, maka aku minta cerai darimu, ucapnya sambil menunjuk ke arah Ezra. Seketika Ezra menatap sang mama mertua. Keina, bersikap yang sopan kepada suamimu. Hardik Renata. Keina menatap sang ibu dengan wajah kesalnya, mengapa ibunya membela pria impoten gila itu batinnya. Sekalipun dia jahat kepadamu, tapi kau jangan kehilangan kesopananmu kepadanya, lanjut Renata. Keina mendengus kesal lalu berlalu pergi. Keina membanting keras pintu kamar, membuat Renata dan Ezra menghela napas bersama. Maafkan Keina Ezra, kau harus lebih sabar lagi untuk membuatnya memaafkanmu, ucap Renata. Ezra mengangguk pelan. Aku akan terus berusaha Bu, ucap Ezra dengan wajah penuh semangat. Apapun caranya akan ia lakukan, agar Keina mau memaafkannya dan kembali hidup bersama. Tapi Ezra sedikit ragu Keina mau memaafkannya. Ezra sampai di mansion utama tepat tengah malam, ia terkejut saat melihat Calista yang bersujud di kaki Mama Rose. Ada apa Ma? Tanya Ezra. Seketika Calis langsung bangkit dan langsung berlari memeluk Ezra dengan erat. Calis jangan menyentuhku. Aku tidak sudi disentuh wanita sepertimu. Ujar Ezra dengan suara sedikit tegas. Calis melepaskan pelukannya dengan tangisnya. Kau jahat kepadaku Ezra. Aku adalah korban di sini. Kau tidak mengakui anakmu sama sekali. Kau jahat Ezra, jahat. Teriak Calis dengan kencang. Jangan kau kira aku bodoh Calista, aku lihat sendiri bagaimana kau mendeasteris-asteris di bawah pria, aku lihat sendiri itu. Aku tidak ada berhubungan dengan pria manapun kecuali dirimu. Oh ya, tanya Ezra. Calis mengangguk mantap. Aku hanya memilikimu Ezra, bahkan aku rela menahan hasratku yang bergejolak demi dirimu, lanjut Calista. Ezra ingin muntah mendengarnya. Jelas-jelas kau pembohong, teriak Ezra, habis sudah kesabarannya. Cukup Calista cukup. Aku benar-benar muak mendengar alasan tidak bergunamu, ujar Ezra. Ia menatap laptopnya yang tergeletak di meja ruang tengah. Ezra langsung mengambilnya dan sisa video perselingkuhan Calista masih ada dalam laptop tersebut. Lihat, apa mungkin kau akan mengatakan jika wanita itu tidak dirimu? Tanya Ezra sambil menunjukkan video syur itu. Calista membekap mulutnya. Harry, ya kau benar, pria itu Harry. Bahkan kau mengakuinya sendiri. Tapi Ezra, dia memaksaku, saat itu aku sangat ingin tapi kau. Diam, pergilah dari sini, dan jangan pernah kembali mengganggu kehidupanku dengan Keina lagi. Hardik Ezra. Calista mengepalkan tangannya dengan kencang, menahan emosinya yang meluap kala Ezra mengucapkan nama Keina. Calista menatap Rose yang hanya diam duduk termenung di sofa, ia juga menatap Ezra yang melihatnya dengan penuh kebencian. Aku akan pergi, kau akan menyesal telah memperlakukanku seperti ini, ucap Calista. Ia berlalu pergi dengan wajah angkuhnya. Ezra menghela napas panjang kala Calista berlalu pergi, ia memijat pelipisnya dan lalu duduk di sofa. Sudah kau urus surat perceraiannya? Tanya Rose. Ezra mengangguk saja dengan kepala mendongak menatap langit-langit mansion yang bercorak indah. Tadi bodyguard Mama mengatakan jika kau menemui Keina. Seketika Ezra menatap sang mama. Maafkan Ezra Ma, Ezra sangat merindukan wanita itu, ucap Ezra. Rose telah melarang Ezra untuk menemui Keina. Aku tahu, kehamilan Keina pasti membuatmu merasa senang, itu sebabnya kau ingin memerhatikan Keina secara menyeluruh, ucap Rose. Ia menatap sang putra semata wayangnya dengan tatapan yang sangat dalam. Ezra, Mama benar-benar terharu dengan kesembuhanmu nak. Kau akan menjadi seorang ayah dan keluarga Pradipta akan memiliki pewarisnya, ucap Rose. Ezra bangkit lalu berjongkok di kaki sang mama. Ezra membaringkan kepalanya di atas pangkuan Rose. Sudah lama sekali Ezra tidak seperti ini kepada sang mama. Terakhir kali seperti ini, saat Ezra masih menjadi wakil CEO. Semenjak Ezra menjadi CEO di seluruh perusahaan milik keluarga Pradipta, membuat Ezra tidak sempat bersikap manja kepada sang mama. Ma, aku ragu Keina akan memaafkanku, lirih Ezra. Rose mengelus lembut rambut sang putra dengan air mata yang menetes.
Mama sangat tahu kesalahanmu juga bukannya pantas untuk cepat mendapatkan kata maaf nak. Seandainya Mama di posisi Keina mungkin akan melakukan hal yang lebih dari Keina lakukan, ucap Rose. Ezra mencoba mencerna perkataan sang Mama. Kau memperlakukan Keina secara kasar dan tidak baik, kau tidak pernah berperilaku lembut sedikit pun kepadanya. Menurut Mama kesalahanmu itu sangat susah untuk dimaafkan. Lanjutnya, Ezra meneteskan air matanya dan Rose sadar itu. Ezra menangis sesenggukan di dalam dekapan Rose, persetan dengan jabatannya sebagai CEO. Ma, Ezra benar-benar menyesal Ma, lirih Ezra. Ia menggenggam tangan Rose, menciumi tangan yang telah membesarkannya. Ezra benar-benar tidak berguna, lirihnya lagi. Rose ikut menangis kala melihat Ezra yang rapuh seperti ini. Jujur, ini pertama kalinya Rose melihat sisi lemah Ezra. Biasanya anaknya itu jika ada masalah sebesar apapun akan terlihat tetap tegar dan selalu gagah. Bahkan saat Calista kabur dulu, Ezra tidak terlihat selemah ini. Keina benar-benar sumber kehidupanmu nak, gumam Rose di dalam hati. Ia memeluk Ezra dengan erat berusaha menguatkan sang putra agar tetap bersemangat membawa Keina kembali. Keesokan paginya, Ezra terbangun dari tidurnya karena sang mama membangunkannya. Ezra, kau tidak mandi tadi malam? Tanya Rose. Ezra berusaha duduk di atas ranjang dengan mata yang masih terpejam. Tidak Ma, aku sangat lelah, sahutnya dengan suara khas bangun tidur. Rose menghela napas panjang. Cepat buka seluruh kemejamu. Keina pasti sudah menunggu pakaianmu itu, ucap Rose. Seketika Ezra langsung menatap sang mama, rasa kantuknya hilang seketika. Ma, untuk kali ini jangan beri kemejaku padanya, ini sangat bau Ma, tolaknya. Rose menatap sang putra dengan tatapan mematikan. Jika Keina tidak mencium aroma keringatmu, dia bisa mual. Itu bagus, karena dia terus mual nanti dia akan memaafkanku, celetuk Ezra asal. Rose memukul lengan putranya dengan kuat membuat sang empu mendesis kesakitan. Kau ini jangan bertindak macam-macam, cepat buka kemejamu itu. Perintah Rose. Ezra mengangguk pasrah. Ezra bangkit dari atas kasur. Ia membuka kemejanya sambil menatap sang mama yang sedikit tertawa. Istrimu itu ngidamnya aneh ya, celetuk Rose. Ezra mengangguk setuju. Kau benar Ma, dia menjadi labil dan mudah sekali marah, dan lebih parahnya lagi kemauannya itu suka aneh, timpal Ezra. Rose tertawa kecil. Kau harus memiliki kesabaran yang sangat luas saat menghadapi ibu hamil nak, ucap Rose. Ezra menyerahkan kemejanya kepada sang mama. Iya Ma, Ezra tahu, hari ini jadwalku tidak terlalu padat, aku akan menemui Keina nanti, ucapnya. Rose mengangguk setuju. Kau rutin berganti pakaian sayang, karena Keina sangat suka memakai pakaian yang habis kau pakai. Astaga Mama, Rose tertawa kencang lalu berlalu pergi, ia puas telah menjahili sang putra. Sementara Ezra menatap kepergian sang mama dengan senyum kecilnya, ia merasa sangat hangat kala hubungan dengan mamanya kembali seperti dulu lagi, di saat ayahnya masih ada di dunia ini. Setelah Ezra selesai membersihkan diri, ia memakai kemejanya sambil menatap foto pernikahannya dengan Keina. Foto yang diedit oleh Radit sendiri, karena saat menikah dulu dirinya tidak sempat berfoto dengan Keina. Tiba-tiba Ezra teringat sesuatu yang sangat penting. Aku akan mengadakan acara resepsi besar-besaran nanti, akan kutunjukkan kepada dunia bahwa aku memiliki istri secantik Keina, ucap Ezra, membayangkannya saja membuat Ezra bahagia. Setelah selesai bersiap-siap, Ezra turun ke lantai bawah, di sana ia melihat Radit sudah menunggunya sambil bercerita dengan Pak Mus. Tuan muda tidak sarapan dulu? Tanya Pak Mus. Rose sudah berlalu pergi menuju kediaman Renata. Saya akan sarapan di kantor Pak Mus, sahut Ezra. Radit bangkit dari duduknya. Baik Tuan muda, di mana Mama? Tanya Ezra. Biasanya sang Mama akan rewel jika Ezra melewatkan sarapan paginya. Nyonya pergi menemui Nona Keina Tuan, sahut Pak Mus. Ezra tersenyum kecil. Pasti Mama mau memberikan kemeja bau itu kepada Keina, gumam Ezra di dalam hati. Baiklah, saya pergi dulu Pak Mus. Ezra pamit pergi, ia berjalan menuju mobilnya yang sudah terparkir tepat di halaman utama. Radit bergegas berjalan membuka pintu mobil, setelah Ezra masuk barulah Radit masuk ke pintu mengemudi. Radit merasa lega kala melihat raut kebahagiaan yang muncul di wajah tuannya, saat kehamilan Keina benar-benar membawa kebahagiaan besar bagi Ezra.